Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armi Ahid. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menginstal sebuah server Ubuntu di laptop atau desktop yang kita miliki. Jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu aplikasi VirtualBox dan dua ketentuan, yaitu internet yang cukup dan stabil, dan kita harus menutup seluruh jendela aplikasi yang berjalan di belakang sistem kita, terkhusus aplikasi Chrome ataupun browser yang mana aplikasi tersebut itu menggunakan data ataupun internet. Jadi langsung saja ke dalam tutorialnya. Pertama-tama kita buka untuk Oracle VirtualBox. Jadi tampilannya akan seperti ini, tampilan awal dari aplikasi Oracle VirtualBox Manager. Langsung saja kita klik new pada bagian pojok kanan atas layar. Di sini kita akan ditampilkan sebuah inputan nama, folder, ISO image, dan OS edition. Di sini kita kasih nama bebas ya untuk namanya. Intinya nama ini nanti akan kita pakai untuk menyimpan folder yang akan kita install nantinya. Lalu bagian VM folder ini kita diamkan saja. Bagian ISO image ini kita isi dengan server atau ISO Ubuntu kita. Lalu pada bagian checklist ini itu kita unchecklist aja. Untuk setup Netton ini kita biarkan, kita swap ke specify virtual hardware. Di sini kita menggunakan base memory 2 GB ya. Yang mana di sini formatnya itu megabyte, yang tertulis 2048. Di sini artinya 2 GB. Nah, ini kita sesuaikan dengan chipset ataupun laptop kita. Lalu pada bagian specify virtual hard disk, di sini kita isikan 25 GB. Sebenarnya standar SOP di sini itu di 10 GB, tapi berhubung penyimpanan internal di laptop saya itu masih banyak, kita pakai 25 GB saja. Lalu klik finish. Pada bagian detail, ini kita fokus ke network saja. Kita klik network. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu basic sama expert ya. Pada bagian basic kita diamkan, tidak perlu mengatur, tidak perlu mengubah, kita fokus ke expert. Nah, expert kita klik network. Network di sini ada beberapa adapter 1, 2 sampai 4. Yang mana kita di sini memakai dua adapter supaya mempercepat ya proses instalasinya. Karena ketika saya melakukan percobaan beberapa kali menggunakan satu adapter saja, itu sangat-sangat lama untuk proses instalasinya. Jadi di sini adapter yang pertama kita gunakan yang bridge. Yang kedua kita pakai sebentar ini kita harus centang terlebih dahulu pada bagian enable network adapter. Nah, di sini baru bisa mengisi bagian attach to itu ke NAT. Lalu klik OK. Setelah itu kita start saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik enter. Sebenarnya apabila kita ingin memperlebar tampilannya, itu kita bisa klik pada bagian view di pojok kanan atas layar. Lalu kita cari scale mode, kita bisa klik switch di sini ya. Namun di sini kita pakai seperti ini saja, karena apabila kita lebarkan tampilannya itu akan mengurangi resolusi dari tampilannya. Jadi lebih enak seperti ini saja.
tampilan awalnya kita akan ditampilkan sebuah pilihan bahasa di sini. Kita langsung pilih pada bagian English saja dengan menggunakan keyboard, lalu klik enter. Di sini ada 3 pilihan, yaitu update to the new installer, ada continue without updating, dan back. Nah, di sini itu kita tidak bisa menggunakan kursor ya, teman-teman. Jadi kita fokus menggunakan keyboard saja dengan menggunakan tanda panah atas, bawah, enter, dan tab. Di sini kita klik enter terlebih dahulu untuk memilih pilihannya. Down, enter lagi, enter. Nah, di sini kita dikasih ya IP dari servernya. Kita ingat-ingat untuk IP-nya pada bagian nomor paling belakang, yaitu 12. Klik down. Down. Ketika proses mirroring ini kita tunggu terlebih dahulu. Apabila tulisan pada mirroring tadi berubah menjadi this mirror location past test, itu otomatis lokasi sudah ditemukan. Jadi kita klik enter lagi, klik tab, lalu enter lagi. Di sini kita pilih continue. Nah, kita disuruh mengisi berapa nama server, username, dan password. Di sini kita pakai seperti ini aja, sesuai kebutuhan. Lalu klik enter, continue. Di sini pada bagian install OpenSSH server itu kita pilih, kita centang menggunakan spasi pada keyboard ya. Apabila sudah muncul X di bagian kurung awalnya, itu pertanda bahwasanya install OpenSSH itu sudah tercentang. Lalu klik down lagi, tab lagi, down. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Oke, baik, di sini itu adalah problem semua teman-teman saya ya, ketika melakukan instalasi server Ubuntu, yang mana proses ini sangat memerlukan banyak waktu dan memakan banyak internet ya, kalau misalkan kita menggunakan data ya. Jadi untuk proses ini kita skip terlebih dahulu. Baik, setelah sekian lama kita menunggu prosesnya, di sini sudah selesai ya untuk instalasi Ubuntu server kita. Lalu kita bisa klik reboot now, enter. Di sini kita klik enter saja. Untuk tulisan, untuk kalimat kata file di sini tidak perlu dihiraukan ya, kita diamkan saja. Nah, kita tunggu prosesnya lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan awalnya. Kita harus login terlebih dahulu di sini. Sebentar. Nah, di sini kita clear saja agar mudah. Jadi di sini kita harus menjadi super user ya. Super user. Nah, bagaimana caranya? Itu kita ketikkan saja sudo su seperti ini. Nah, kita inputkan passwordnya. Apabila tanda sudosunya itu ada di bagian dolar ya, dolar sini, dolar sama pagar. Jadi apabila kita sudah menjadi super user, itu otomatis tandanya akan berubah menjadi pagar.
Nah, super user di sini itu fungsinya adalah ketika kita melakukan beberapa instalasi ya. Untuk selanjutnya nanti tahap selanjutnya itu kita tidak perlu melakukan input password per instalasi. Jadi apabila kita belum menjadi super user, itu otomatis ketika kita akan melakukan instalasi Apache, MariaDB dan lain-lain, itu pastinya pada awal proses itu akan harus menginputkan password terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah menjadi super user ya. Kita bisa melakukan instalasi Apache 2-nya. Kita ketikkan seperti ini. apt install Apache 2, lalu enter. Klik yes. Kita tunggu. Jadi untuk proses seperti ini itu kita berpatokan dengan internet kita ya. Apabila internet ataupun jaringan yang kita pakai itu lemot, maka otomatis untuk proses instalasi itu juga lambat dalam memproses. Nah, di sini sudah selesai untuk proses instalasi Apache 2-nya. Kita clear terlebih dahulu. Untuk mengecek apakah ini sudah pasti kita install itu dengan cara membuka Chrome atau browser. Di sini kita ketikkan IP yang kita dapatkan di awal instalasi tadi ya. 1.12, lalu enter. Nah, jadi apabila tampilannya seperti ini, Apache 2 default pack, lalu di bawahnya ada tulisan it works, itu sudah berhasil ya, sudah dipastikan aplikasi Apache 2-nya sudah kita install. Lanjut ke tahap berikutnya, kita melakukan instalasi MariaDB. Kita ketikkan apt spasi install spasi MariaDB, lalu min server, klik enter. Nah, kita klik yes. Kita tunggu dulu prosesnya. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa clear terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan mysql underscore secure underscore installation, lalu klik enter. Nah, di sini kita inputkan password kita ya yang baru. Yes, yes, new password, lalu enter. Nah, yes lagi, yes, yes, yes. Nah, sudah berhasil untuk prosesnya ya. Kita clear lagi. Nah, di sini kita cek apakah MariaDB itu sudah pasti terinstall di dalam sini atau belum. Jadi kita gunakan kalimat seperti ini, mysql min u root, lalu enter. Nah, apabila tampilannya
seperti ini itu sudah dapat dipastikan untuk MariaDB itu sudah berhasil diinstal ya. Kita coba show database-nya. Database, klik enter. Nah, jadi seperti ini sudah berhasil ya untuk instalasinya. Kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi PHP dan phpMyAdmin. Kita exit terlebih dahulu. Nah, kita clear lagi, lalu kita ketikkan kalimat seperti ini: apt install php spasi phpMyAdmin, lalu klik enter. Di sini klik yes. Kita tunggu lagi untuk prosesnya, proses server instalasinya. Sorry. Apabila tampilannya sudah seperti ini, kita bisa centang atau checklist pada bagian Apache 2 dengan menggunakan keyboard spasi ya. Kita klik, di sini sudah muncul tanda bintang bagian Apache. Kita tap, lalu klik OK. Kita enter, kita tunggu lagi. Nah, di sini kita klik yes, dan kita akan dimintai password baru lagi. Jadi kita bisa inputkan password, tap OK, tap OK. Kita tunggu lagi untuk prosesnya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk proses instalasi PHP dan phpMyAdmin-nya. Kita bisa melanjutkan untuk prosesnya. Itu kita harus cek apakah PHP kita itu sudah berhasil terinstall di server atau belum, dengan menggunakan kalimat php min version, lalu klik enter. Nah, jadi apabila tampilannya sudah seperti ini, sudah muncul keterangan PHP 8.3.6 CLI, itu adalah versi PHP kita yang kita pakai di sini. Itu sudah dapat dipastikan bahwasanya PHP itu sudah terinstall di dalam server. Untuk ngecek phpMyAdmin itu kita bisa menggunakan Chrome ya. Pada bagian IP address ini kita bisa tambahkan slash, lalu klik phpMyAdmin, lalu enter. Nah, apabila sudah seperti ini, itu sudah dipastikan phpMyAdmin sudah terinstall. Lanjut untuk kita coba untuk masuk ya pada bagian phpMyAdmin. Ini menggunakan password terbaru kita tadi. Pada nama pengguna itu kita bisa ketikkan root saja. Jadi masuk. Nah, seperti ini. Jadi sudah berhasil ya untuk proses instalasi beberapa aplikasi yang kita lakukan tadi. Dan mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kalimat yang kurang sopan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.